Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kawan Susi, naik sepeda motor nih asik. Kemarin 5 hari di Jakarta, 10 hari bulan kemarinnya. Lebih senang di Pangandaran. Jalan-jalan naik motor begini. Kawan Susi, kita bertemu lagi di hari Rabu, saatnya kita cek ombak. Kawan Susi masih dalam suasana lebaran nih. Kami segenap tim Susi Cek Ombak Metro TV mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, karena masih dalam suasana lebaran, episode kali ini Susi Pujiastuti akan quality time bersama keluarga dan orang-orang terdekatnya loh. Wah, serunya. Biar suasana lebarannya makin lengkap, Susi Pujiastuti juga akan berbagi kebahagiaan kepada masyarakat sekitar. Oh iya kawan Susi, ingat ya, menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih di momen lebaran sih boleh-boleh aja. Tapi ingat, protokol kesehatan harus tetap wajib dijaga ya. Duh, pada nggak sabar ya melihat keseruan momen quality time Susi Pujiastuti di masa libur lebaran ini? Cus kita saksikan sama-sama. Nah, kawan Susi, saya bersama ada pilot, ada managers, ada managers maintenance, ada istri keluarga pilot, semuanya, ada manajemen trainee, ada ibu dapur, semua lengkap. Selama dengan Ibu Susi sangat amazing sih, impresif, memberi saya banyak pengalaman semuanya di sini. Pertama dari contohnya, pertama masuk dari tahun 2010, saya sangat mulai dari nol lah, mekanik yang hanya pengalaman beberapa tahun di previous company saya saja. Sedangkan mulai tahun 2013, training Caravan, Pilatus, sampai Ibu Susi sempat mengirim saya ke Italia untuk training Avanti, yaitu pesawat VIP-nya Ibu sendiri. Sosok Ibu Susi di saya, Ibu Susi mungkin udah seperti orang tua, sudah seperti keluarga sendiri. Saya pertama kali di Susi Air, masuk dari nol sampai saya seperti sekarang ini. Saya di training langsung oleh beliau tahun 2006. Beliau langsung yang terjun untuk training saya, sampai saya bisa melakukan semua kegiatan di Susi Air sampai saat ini. Jadi menurut saya, beliau businesswoman yang hebat. Lagi warna yang ada di Susi Air, beragam warna. Inilah Indonesia, inilah dunia. Okay, oh good. Okay, my name is David Maroa. I'm from Kenya. Ibu Susi is completely a different woman in a million, and I can say that. To me, even to the whole of Indonesia, this is an opportunity the country is losing because it's a woman who has a lot of experience, brilliant, and she can see the future. Sekarang saya mau tanya sama Ernesto nih. Ernesto mungkin bisa sharing sama kawan Susi apa pengalaman bekerja sama saya. Okay. Sama Indonesia juga. Aku orang Spanyol, baru punya anak. Hah? Iya. Istri orang mana? Dia orang Kalimantan Timur, Balikpapan. Siapa ini namanya? Ernesto, calon pilot. Kalau sana calon pilot perempuan ya. Iya, Jalan betul. Kenalan. Nah,
Sekarang posisi di Susi Air is pilot, caravan pilot, and chief pilot. What's your Bagus, impression? ya. Ya, Aku semua. suka banget, ya. Susi Air suka terbang di pulau-pulau, bagus. So senang di sini. It's a wonderful experience working with Ibu. As the owner in Susi Air, she always expects the best from us, and we always work hard to deliver the products as we should. But we always have time to spend with her together, having dinner, having lunch sometimes. And it's a really great experience. She's an amazing person, and it's always good to be around. Nah, sekarang kawan Susi kita dengarkan sharing dari Pak Ade. Pak Ade ini sudah bekerja sama saya 36 tahun. Kita dari zaman masih saya cuci udang sendiri, sortir udang sendiri. Ya, Tapi betul. sekarang, cik ngobrol kababaturan kawan Susi di Susi Cek Ombak deh, dongengkeun suka dan dukanya. Saya masuk ke perusahaan Bu Susi waktu itu masih kecil perusahaannya. Saya masuk tahun 85. Saya 85. baru punya anak satu, baru 6 bulan anak saya. Saya baru setengah tahun, 1 tahun di Bu Susi, anak saya meninggal. Saya lama sampai 10 tahun nggak punya anak lagi. Terus buka anak deh kan? Punya anak 1 tahun 96 bareng cek sama Ibu Susi ke Banjar. Ya, Ibu Susi berhasil punya Nadine. Mang Ade punya? Saya keguguran waktu itu. Oke, terus punya anak lagi kan? Punya anak lagi tahun 96. Ya, sudah sekarang mahasiswa. anak saya 1 sudah lulus, disekolahkan oleh Bu Susi sampai lulus, sekarang belajar usaha di Bali anak saya sekarang. Tahun 2015 pas Ibu Susi menjadi menteri, saya diangkat untuk naik haji. Jadi tamu negara itu kayak hadiah. Hadiah dari kerajaan Arab Saudi dikasihkan sama saya. Saya naik haji bersama Bapak Elan almarhum berdua. Betah tuh gawe jeung ibu deh. Alhamdulillah suka dukanya banyak, ya sukanya banyak, dukanya juga kadang-kadang. Ya itulah namanya usaha. Ya nuhun deh. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih Ibu sudah memberikan apa yang saya inginkan. Anak saya disekolahkan, saya sudah naik haji. Banyak-banyak beribu terima kasih kepada Ibu Susi. Ibu kayak nuhun di Baturan 36 tahun lah, 36 tahun dikawanin sama Pak Ade. Selama bersama Ibu sebagai personal asistennya, saya banyak belajar bahwa beliau memiliki karakter yang luar biasa. Overall itu Ibu adalah sosok yang sangat menginspirasi, sangat berpengaruh untuk pribadi saya, karena Ibu memberikan banyak ilmunya dan pengalamannya sehingga saya menjadi lebih baik. Yes, bravo. Kerja sama ibu itu yang paling pertama tuh harus giat, cepat, dan nggak boleh telat. Jadi kenapa harus giat? Karena ibu sendiri itu adalah orang yang giat dalam bekerjanya setiap hari di semua lini bisnis sektornya. Ibu itu orangnya yang benar-benar giat. Dan harus cepat karena ibu itu kan banyak agendanya ya. Dan sering ada agenda-agenda mendadak, kayak pagi ini tiba-tiba mau ke laut. Dan ke laut ini kan ibu persiapannya banyak dan sering mendadak, jadi kita harus sigap dan cepat berkoordinasi sama pihak-pihak terkait, dan kitanya sendiri juga harus siap gitu untuk ikut ibu kemanapun, kapanpun.
dan nggak boleh telat karena ibu ini orangnya yang sangat on time. Ibu bangunnya pagi banget biasanya, dan dari pagi itu ibu juga udah mulai kerja. Jadi kita harus selalu on time kalau sama ibu sih. Turn around, you hold here. Yes. And then you turn around. Yes. Wow. Flying, right? I don't have it, so I can't. Kalau saya pribadi melihat Ibu Susi itu bukan ke saya aja sih, ke semua karyawannya itu bukan hanya sebagai bos atau pemimpin perusahaan, tapi benar-benar sebagai mentor. Jadi bahkan dari sampai hal-hal terkecil itu biasanya Ibu juga ngajarin kita gitu. Jadi nggak hanya sebagai bos, tapi juga pemimpin dan guru kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ibu Susi. Kami doakan selalu untuk kesehatan dan suksesan Ibu. Apapun challenge dan rintangan yang Ibu hadapi ke depan, insya Allah kami siap membantu. Terima kasih. Nah, kawan Susi kalau tadi mendengar cerita dari karyawan atau orang yang bekerja bersama kita, sebetulnya saya disebut dengan mengobrolkan mereka sebagai kawan yang bekerja bareng, nyari makan bareng. Cuma pekerjaannya beda-beda. Saya nyari duit, mereka mengerjakan pekerjaan. Beban pekerjaan bersama ini memang perlu kebaikan hati, perlu ketulusan hati, dan juga perlu kegiatan hati. Semua itu dalam bekerja bersama. Terima kasih kawan Susi. Ibu Susi bagiku adalah Kartini masa kini. Engkau seorang perempuan hebat yang memiliki cita-cita luhur untuk bangsa. Ibu adalah tokoh inspiratif yang memiliki keberanian luar biasa yang patut ditiru oleh generasi. Kawan Susi, pada peringatan Hari Kartini lalu, Susi Pujastuti mendapatkan surat spesial loh dari kawan Susi bernama Zayat Zain. Zayat Zain adalah seorang siswa kelas 3 SD asal kota Depok. Surat itu ditulis Zayat berdasarkan tugas sekolahnya dalam rangka memperingati Hari Kartini. Lalu Zayat menjatuhkan hatinya pada Susi Pujastuti sebagai sosok yang ia anggap sebagai wanita Kartini masa kini. Melalui Susi Cek Ombak, akhirnya Zayat bertemu langsung dengan Susi Pujastuti. Tentunya pertemuan ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan ya. Nah, kawan Susi, saya mau ajak Maher keliling ke Curug, air terjun di mana sungai ini sebelum keluar ke laut itu turun lalu masuk sungai dan keluar. Jadi di sini pertemuan air tawar dan air laut. Maher, apa kabar? Baik, Bu. Ya, kemarin sudah naik pesawat Susi Air? Sudah. Iya, seneng dah. Senang. Senang, udah jalan-jalan di pantai katanya tadi ya. Iya. Nah, sekarang Ibu mau ajak ke mata airnya sungai yang turun ini. Tapi kawan Susi ini juga pengen tahu. Maher kan bikin surat untuk Ibu tuh di Hari Kartini. Itu coba bisa dibacakan nggak sama Maher untuk kawan-kawannya Susi ini? Oke, bisa. Boleh. Boleh ya? Oke. Tapi ngomong-ngomong nih dulu sebelum baca. Maher kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 di SD TK SD Karakter Genius Islamic School Depok. Depok, kelas 3 SD. Tadi Ibu pikir 3 SMP. Hobinya apa hobinya Maher? Hobinya aku main bola. Main bola. Mau jadi pemain bola yang itu bayaran profesional? Mau. Mau? Oke. Oke, kalau makanan kesukaannya apa? Ikan laut. Ikan laut. Oh, kalau makan ikan pasti pintar. Tahu nggak yang Ibu suka ngomong kalau tidak makan ikan? Tenggelamkan. Nah, tahu.
Nah sekarang biar kawan Susi denger nih, suratnya kayak apa sih? Sampai semua koran, semua media tulis. Ibu tuh baru taunya dari media kalau Maher tulis surat buat ibu. Boleh dibacain? Boleh. Boleh. Oke kawan Susi dengerin ya, Maher mau bacain surat yang diperuntukkan untuk saya loh. Oke. Yang terhormat Ibu Susi Puji Astuti di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Mahir Zaid Zain, siswa kelas 3 SD karakter Genius Islamic School Kota Depok. Hobi saya makan ikan laut. Terima kasih Ibu kami ucapkan atas jasa-jasa Ibu yang telah menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah lautan Indonesia. Ibu Susi bagiku adalah Kartini masa kini. Engkau seorang perempuan hebat yang memiliki cita-cita luhur untuk bangsa. Ibu adalah tokoh inspiratif yang memiliki keberanian luar biasa yang patut ditiru oleh generasi. Bagi saya, menjaga kekayaan laut adalah salah satu bentuk patriotisme yang harus dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. Sebagai penutup, saya punya pantun untuk Ibu. Minum kopi di hari Jumat, pergi ke sawah membawa roti. Ibu Susi perempuan hebat, engkaulah Kartini sejati. Selamat Hari Kartini untuk Ibu Susi Puji Astuti tercinta. Semoga Ibu selalu sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pintar. Itu kata-katanya dibantu sama mama atau papa nggak waktu tulisnya? Itu kalau waktu tulisnya itu dibantu sama mama. Oke, dibantu sama mama. Jadi Maher ini dapat tugas. Memang semua anak di SD itu dapat tugas untuk bikin surat. Iya. Untuk hari Kartini. Ya. Wah, luar biasa. Kawan Susi, luar biasa. Anak mau belajar dan punya kesukaan yang sangat sehat, makan ikan. Tidak makan ikan, tenggelamkan. Ya, awalnya ada tugas dari sekolah, lalu kebetulan bertepatan dengan Kartini. Mahir menulis surat dibantu dengan saya. Lalu setelah menulis surat, akhirnya dikirim ke sekolah dan dikirimkan oleh Direktur Pendidikan ke IG-nya atau ke Twitter-nya Ibu Susi. Saya juga tidak tahu kalau ternyata mendapat balasan. Alhamdulillah. Karena dia seorang wanita yang hebat sekali, berani, kata Mahir. Seorang wanita tapi berani dalam melestarikan kekayaan Indonesia. Jadi jarang, menurut Mahir ya, cerita ke saya, jarang mah seorang wanita berani seperti ini mah, apalagi menenggelamkan kapal, kata dia gitu. Kesannya sangat senang sekali, sangat bangga sekali, karena ini momen yang jarang sekali orang dapatkan. Kami sangat bersyukur, Mahir pun sangat bersyukur sekali. Anak kita sebagai orang tua tak harus selalu di sisinya. Pendidikan berharga bagi anak adalah untuk melepaskannya, membiarkannya untuk menemukan jati dirinya sendiri, agar kelak ia tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Hal tersebut saya tanamkan sejak dini pada anak-anak, seperti yang akan anakku lakukan. Alvi Xavier setelah jeda berikut ini.
kawan sushi, hari ini kita masak bawang putih bumbu rujak. Di sini kita ada bahan-bahannya. Pertama, bawang putih, bumbu merah, bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, laos, sama daun salam dan garam. Di sini kita ada santan, minyak kelapa, sama air putih. Pertama, bawang merahnya dimasukin 4 atau 5. Bawang putih 3, cabai sama masukin. Sekarang tinggal aduknya kencang biar bumbunya semua mix, tercampur. Oke. Hari ini kita masak pakai ikan bawal putih. Bawal putih itu ikan yang sangat bagus untuk dibuat masakan karena rasanya sedap. Sekarang minyaknya udah cukup panas, kita masukin ikannya. Now when you're putting in fish to fry or anything to fry, always put it away from you, so it doesn't splash onto you. Sekarang tinggal tunggu sampai jadi. Bedanya masakan Amerika sama masakan Indonesia itu, masakan Amerika kurang sedap, kurang pedas, kurang ada rasanya. Dan di Indonesia itu kita sangat kaya untuk resource kulineri kita sangat lebar, sangat besar, dan kita punya segala macam daun salam, jahe, laos, bawang merah. Bawang merah kayak gini nggak ada di Amerika. Adanya shallots yang lebih gede tapi rasanya beda. Rasa bumbu merah yang Indonesia lebih enak dan lebih terasa. Sekarang ikannya udah siap, tinggal disaring. Matiin dulu. Lihat ikannya udah kering, udah crispy, enak untuk dimakan. It's always important to keep your cooking space clean because as Gordon Ramsay said, if you cook in a mess, you'll make a mess. Sekarang pancinya diganti. Sekarang kita pakai minyak Visio yang dibuat di rumah untuk tumis sambelnya. Bawang putih, bawang merah, jahe, laos, sama nanti daun salamnya dimasukin. Jangan pelit. Tumis sampai matang.
udah aromanya udah sedap, udah mengkilap, udah harum. Sekarang bumbunya udah matang, kita masukin ikannya. Satu. Dicampur biar bumbunya masuk dalam ikan dan rasanya sedap. And when you're happy and the fish is all mixed up, you can put in the water and the santan. Untuk yang suka pedas, tambah lagi cabai rawit yang dibentukkan. Dan daun salam biar aromanya lebih sedap. Ya, kawan Susi, salah satu kelebihan Alfi setelah dibuang jauh dari rumah, masak. Hari ini tadi udah bilang, katanya mau diambil alih dapurnya, sabotage. Dia mau masak ikan. Udah makan bener ini udah. Yummy. Thank you. Good. Kawan Susi, nah makanya kalau punya anak laki, buang jauh-jauh. Jauh dari pertolongan, jangan jauh-jauh dibawain pembantu, dibawain mbak, sama aja bohong. Jauh di tempat sana sendirian. Mau tidak mau, kangen makanan rumah, masak sendiri. Inilah. Jadi ke depan, kami bisa duduk, Aldi yang masak untuk dapur Susi ya. Siap. Nah, kawan Susi, Oki baru, dapur Susi. Kawan Susi jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Kalau saja. Uangnya berapa tuh kalau boleh tahu per kontainer? Per kontainer itu kalau ini murah sih Bu, kalau bahan baku sekitar 70-80 jutaan. 70 sampai 80 juta ya. Untungnya separuhnya kan. Alhamdulillah. Kalau orang bilang alhamdulillah, iya. Kawan Susi, tentu kita semua sudah tahu kalau Indonesia itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari laut hingga udara. Tentu kenyataan itu patut kita syukuri kawan Susi, karena kekayaan sumber daya alam yang kita miliki adalah peluang kita untuk berinovasi menciptakan sesuatu yang bernilai. Nah, seperti yang dilakukan oleh Yohan Wijaya Nurrahman, sosok putra daerah asal Pangandaran yang berhasil memanfaatkan serabut kelapa menjadi media tanam hingga sumber material industri di sejumlah negara. Wah, keren! Nah, seperti apa perjalanannya?
Yuk kita saksikan sama-sama. Tamang Bapak, Assalamualaikum. Kunaon ngadeg-deg? Covid, batuk Pak. Oh, lain COVID. Batuk. Batuk, tapi itu panas kan. Batuk biasa, kudu moyan. Kudu sering moyan di sisi laut. Sampai sehat. Tah. Ku mawa sembako tah. Kue sing sagala eta. Ibu. Damang Ibu. Sanuhun. Sami-sami. Ibu rek eta tah ngalongok aya nu nyeunaan sabut. Ya, yuk mangga. Ini sabut mau dibawa kemana? Bu, ke Damang? Parigi Bu, alhamdulillah Damang Bu. Oh, sok di sana kemana ya? Ke Parigi Bu. Ke Parigi dikumpulkan. Kumpulkan ya. Terus dibawa ke Di pengolahan Bu. Ada pengolahan. Pengolahan terus dikemanakan? Di alhamdulillah ekspor Bu. Oh, Hasilnya. Oh, sabut teh sudah diekspor. Ekspor Bu. Ya. Iraha. Sejak kapan? 2016 2016, sudah lama. Diekspornya kemana? ke Jepang. Jepang sama Cina. Padahal Jerman juga butuh eta mobil Mercy teh. Iya. Ku jokna tina ieu nu mahal BMW Dari oge. Tepes ya Bu. Tina Tepes. Syukur atuh sudah ada gunanya kan. Alhamdulillah Bu. Dulu tahun 2016 dilarang oleh KLHK kan. Iya. Tapi sekarang sudah. Bapak udah Alhamdulillah, berapa lama 2016 terus mulai awal udah ekspor atau gimana? Dulu awal sih belum Bu. Awal-awal itu masih lokal-lokal lah gitu kan. Nggak banyak juga kalau awal dulu gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah. Sudah berapa banyak sekarang kirimannya ekspornya? Sekarang itu per bulan 6 kontainer Bu. 6 kontainer Iya. per bulan. Jadi tapasnya tuh diambil dalamnya aja kan? Iya. Ininya tuh buat apa? Nah ini tuh jadi nanti bubuk Bu, jadi serbuk. Ya. Ya ini kan yang ininya diserbukin. kita juga olah lagi itu serbuknya limbahnya. Untuk media tanam. Oke. Nah kawan Susi luar biasa ya. Di Pangandaran ini memang banyak sebetulnya industri rumahan yang saya juga baru tahu kalau di Pangandaran sudah mulai ekspor ini. Kalau Tepes diekspor saya sudah dengar, tapi tidak tahu kalau di Kabupaten Pangandaran ada bapak yang tapi masih ke Cina, harusnya langsung kirim ke Jerman. Harus ini katanya Bu, harus setengah jadi. Kalau ke Jerman kan harus diolah. Oke, persoalan untuk jadi setengah jadi kenapa? Harus ada ya pengolahnya lagi Bu. Pengolahnya industri apa? hilirnya lagi gitu kan. Jadi mesin peralatan. Modal berapa perlu? Waduh itu kurang tahu juga sih Bu kalau untuk mesin. Ya, coba cari tahu. Nanti kalau perlu modal kan Ibu bisa. Alhamdulillah. Minta tolong nanti ke Pak Menteri Perindustrian ya. Dulu sih sempet Bu, dulu sempet ada salah dari Kemenperin juga sempet datang untuk dibikin produk setengah jadi lah biar bisa misalkan ekspornya nggak, kalau sekarang kan bahan baku seratnya aja. Nanti pengennya kita pengennya udah setengah jadi kayak jok Bu, tinggal dibungkus saja gitu. Atau waktu itu pernah bikin juga kayak pengganti plywood. Ya. Dan itu luar biasa ininya apa namanya? Pasarnya juga bagus, terus kelebihannya dibanding plywood kan. Nah tadi Menperin datang terus kemana? Nggak berlanjut Bu. Nggak berlanjut? Iya. Aduh Pak Menperin yang baru nih, tolong bantu Pak Yohan ini. Pak Yohan ini sudah ekspor ke China dan ke Jepang. Dia ingin bisa ekspor ke Jerman karena Jerman itu user terakhir yang udah jadi. Cuma dia perlu bantuan mesin untuk bisa menjadikan serabutnya tadi menjadi kompak ya. Nah mesinnya itu yang belum ada. Bantulah modal atau dibantu mesin. Yang pasti saya tahu di Pangandaran ini banyak. Ya. Hampir 1 juta butir per hari itu. Kawan Susi, Pak Menperin, Pangandaran ini kelapanya tuh 1 juta butir per hari. Coba, luar biasa.
tolonglah dibantu. Sehari bisa dapat berapa Bapak ngumpulin? Ini minimal kita sekarang harus 30.000 butir ya, per hari. 30.000 butir targetnya untuk dapat 6 kontainer per bulan. Ya. 40 feet atau 20 feet? 40 feet. Uangnya berapa tuh kalau boleh tahu per kontainer? Per kontainer itu kalau ini murah sih Bu, kalau bahan baku sekitar 70-80 jutaan. 70 sampai 80 juta ya. Untungnya separuhnya kan. Alhamdulillah. Kalau orang bilang alhamdulillah iya. Pak Yohan, dulu Bapak pernah kerjasama dengan LSM dari Belanda Pak ya? Betul Bu. Apa ya benefitnya kerjasama dengan LSM dari Belanda itu? Jadi yang pertama badan usaha kita kan koperasi Bu. Nah, badan usaha koperasi, nah alhamdulillah ketika ada NGO Agritera dari Belanda itu membantu di administrasi gitu, terus terutama di manajemen keuangan gitu. Dan kemudian kita punya ide waktu itu untuk mengkonsolidasi petani-petani di Pangandaran gitu. Jadi kita pengen punya pabrik pengolahan kelapa terpadu yang 100% dimiliki oleh petani Bu. Nah, pabrik pengolahan kelapa terpadu yang 100% dimiliki oleh petani. Nama koperasinya apa tuh Pak? Koperasi Produsen Mitra Kelapa Pangandaran. Oke, Koperasi Produsen Mitra Kelapa Pangandaran. Tiap hari keliling begini truknya atau gimana? Tiap hari Bu. Tiap hari. Ada berapa truk yang keliling? Kalau mobil pick up-nya ada 3 Bu. Ada 3. Truknya ada 3 juga. Oke. Masih bisa ditingkatkan nggak kelapanya di Pangandaran nih? Untuk produksinya Bu? Ya. Masih Bu. Masih. Ini sekarang kita di Pangandaran itu nggak nyampe 10% Bu mengolah ininya aja gitu. Sisanya tetap banyak yang masih dibuang. Gitu, nah sebetulnya sementara ordernya banyak. Kita baru 15% bisa memenuhi dari satu buyer. Oh, tuh kawan Susi. Ada yang mau invest bareng-bareng di koperasi ini untuk bikin 10 kalinya, jadi 60 kontainer. Ya, bisa. Karena bahan baku yang dibuang itu sekarang masih 85% ya. Ya, betul. Dia hanya bisa memenuhi 15% permintaan pasar. Jadi sangat besar sekali. Jadi kawan Susi kalau berpikir COVID ini susah usaha apa, ini tapas tidak kena COVID. Tidak ada masalah COVID, pasarnya juga tidak ada kena COVID. Jadi opportunity baru tuh ya, coba pikirkan. Ya, terima kasih banyak nih Pak Yohan. Ada yang mau disampaikan mungkin sama kawan Susi? Ya, intinya kami Bu, di tengah-tengah, apalagi tengah-tengah pandemi gitu kan, udah nggak ada bahkan nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya kita cuma meratapi atau mengutuk, apalagi kita menjelek-jelekan terutama pemimpin kita. Justru kita mari berkarya, mari kita membantu negara secara luasnya dengan apa yang kita mampu. Untuk saat ini alhamdulillah kami di Pangandaran berkarya bersama para pemuda, karena ini awalnya Karang Taruna Bu. Dulunya cuma ngobrol-ngobrol Karang Taruna gitu. Daripada ulin, daripada main-main nggak jelas. Ya ada sesuatu hal potensi di wilayah kita, kenapa nggak kita manfaatin untuk sesuatu yang bermanfaat dan berguna mungkin. Nah, kawan Susi dengar tadi arahan, saya pikir satu nasihat yang luar biasa dari Pak Yohan ini. Di era pandemik ini, sudahlah jangan berkeluh kesah, jangan sedih. Ini ada peluang usaha yang luar biasa, tidak kena efek COVID. Daripada kita membenci dan menjelek-jelekkan pemerintah atau pemimpin kita, katanya kita lebih baik berusaha, bekerja. Saya pikir itu sesuatu yang sangat positif. Pak Yohan, terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan kawan Susi. Tadi nasihatnya betul-betul luar biasa. Yuk, saatnya kita bangkit. Saya yakin di seluruh pesisir Indonesia namanya kelapa, sabutnya itu pasti banyak. Di Natuna mungkin sehari bisa dapat 10 kontainer kalau mau. Karena kita lihat di Natuna banyak kelapa pada jatuh, tidak ada yang ambil. Jadi sebetulnya peluang usaha itu di mana saja ada. Ya, kapan-kapan kita ngobrol lebih ini di rumah Ibu. Pak Yohan ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. Nah, kawan Susi, luar biasa ya. Yuk kita jalan lagi. Kawan Susi,
Bersyukur adalah kata-kata yang mudah diucapkan. Namun seringkali kita sulit mempraktekkan. Apalagi ketika kita dalam kondisi susah seperti akhir-akhir ini. Rasa syukur itu harus dilatih, dibiasakan, dan diaplikasikan. Di mana saja dan kapan saja. Berinteraksilah dengan orang-orang terdekat sesekali. Dan juga berkeliling menyapa hangat masyarakat. Tak perlu sungkan mendengarkan pendapat dan perasaan mereka, terkhusus yang berkaitan dengan diri kita. Kadang ungkapan ketulusan serta kejujuran mereka dapat membawa kita pada kesadaran untuk berkaca. Seperti apa sesungguhnya kita? Bagaimana kita telah mensyukuri segala nikmat dari Sang Kuasa? Ataukah kita memang memilih hidup penuh keluh kesah belaka? Metro TV